Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ulfi Latifah dengan nomor NIM 4320038, mata kuliah Fikih Dakwah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Bukit Tinggi. Nah, pada video kali ini kita akan menjawab dan membahas soal ujian tengah semester Fikih Dakwah. Nah, untuk penjelasan materinya, kita saksikan video kali ini. Untuk materi yang pertama yaitu apa itu fikih dakwah. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu fikih dakwah, kita harus tahu apa itu fikih dan apa itu dakwah. Fikih adalah pengetahuan tentang hukum syara yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan dakwah adalah suatu kegiatan mengajak, menyeru, membawa seseorang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala serta mengajak untuk patuh dan tunduk terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dari pengertian tadi kita ambil kesimpulan bahwa fikih dakwah adalah ilmu pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan syara atau hukum fikih yang berhubungan dengan semua aktivitas dakwah dalam upaya mengajak atau menyeru seseorang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi soal yang kedua yaitu apa itu urgensi fikih dakwah dalam berdakwah. Sebelum kita mengetahui apa itu urgensi fikih dakwah dalam dakwah, kita harus tahu apa sih urgensi berdakwah itu. Nah, kalau urgensi berdakwah itu adalah kita bawa kepada kita dalam keadaan muslim. Bagi seorang muslim, maka sudah sewajibnya kita menyerukan hal-hal yang positif dan sifatnya itu mengajak kepada jalan yang kebaikan dan diridhoi Allah. Dalam hal ini, dakwah bisa dilakukan oleh siapa saja dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, kita ambil kesimpulan, urgensi fikih dakwah dalam berdakwah adalah dalam berdakwah, kita sebagai umat muslim sudah sewajibnya menyerukan amalan ma'ruf nahi mungkar. Bila kita kaitkan dengan fikih dakwah, artinya dalam berdakwah itu membahas tentang ilmu pengetahuan yang berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan syara dan hukum yang dijelaskan dalam fikih. Dengan syarat bahwa juru dakwah dalam dakwahnya itu harus mengetahui atau memahami terlebih dahulu materi yang disampaikan dan apakah sesuai dengan ketentuan syara dan ketentuan tersebut memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan ditambahnya Al-Qur'an dan hadis untuk memperkuat argumen dalam berdakwahnya. Dalam berdakwah pun fikih dakwah selalu memperhatikan bagaimana kondisi dan lingkungan sasaran dakwah yang akan didakwahi. Nah, untuk mengetahui urgensi dakwah dalam berdakwah itu, pengaplikasiannya biasanya juru dakwah menjelaskan apakah ketentuan itu mengandung hukum wajib atau sunnah dan apakah larangan dari ketentuan itu mengandung hukum haram atau makruh, dan juga menetapkan ketentuan tersebut sah atau tidak sahnya suatu ibadah atau akad yang terkait dengan materi yang disampaikan saat berdakwah. Untuk soal yang ketiga yaitu apa contoh penerapan fikih dakwah dalam berdakwah. Nah, contoh yang pertama yaitu contoh yang berkaitan dengan hukum fardu ain adalah hukum berdakwah, yaitu artinya adanya kewajiban setiap muslim dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing, yaitu mengajak orang yang belum masuk Islam untuk masuk Islam dan mereka yang telah masuk Islam diajak agar mengamalkan semua ajaran Islam. Kita bawa ke contoh. Contoh yang pertama yaitu dakwah yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya untuk mendirikan sholat. Yang kedua, dakwah yang dilakukan dosen terhadap mahasiswa untuk selalu menuntut ilmu. Dakwah guru terhadap muridnya, dakwah terhadap
pemimpin terhadap bawahannya, dan juga dakwah yang dilakukan oleh anggota parlemen muslim lewat produk peraturan perundang-undangan yang mengikat masyarakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan syariat. Dakwah yang dilakukan oleh para penguasa dengan kekuasaannya, dan dakwah yang dilakukan oleh tokoh masyarakat lewat pengaruhnya. Nah, contoh yang kedua yaitu contoh yang berkaitan dengan hukum fardu kifayah adalah hukum berdakwah, yaitu artinya dakwah dengan metode tertentu, pengetahuan tertentu, media tertentu, dan orang-orang tertentu. Artinya ada kelompok khusus yang bertugas di bidang dakwah sehingga kewajiban dakwah lainnya gugur karena sebagian telah melaksanakannya. Kita bawa ke contoh dakwah yang dilakukan oleh ikatan dai, contoh dakwah yang dilakukan oleh kelompok mubaligh, contoh dakwah yang dilakukan oleh majelis tabligh, dan berbagai organisasi dakwah. Nah, sekian video kali ini. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.